Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Ika Emilia, mahasiswi program studi pendidikan seni rupa jurusan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video kegiatan saya yang saya lakukan sebagai upaya mengatasi kejenuhan di masa pandemi ini. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah tinjauan seni rupa. Yuk langsung saja kita lihat kegiatan apa sih yang saya lakukan. Bangun tidur kok suasananya gini-gini mulu ya? Kapan sih pandemi ini berakhir? Kok hidupnya sekarang jadi cuma di kamar doang? Bangun tidur pandangannya masih kamar. Tembok, tembok, tembok. Bosen gak sih? Suasana pandemi gini, kuliah jadi di rumah. Dengan kuliah online, dampaknya tugas jadi makin menggunung sih. Tapi hasilnya dari saya sebagai mahasiswa seni, jadi punya banyak karya yang bisa dibanggain. Karena saya punya banyak waktu untuk memaksimalkan hasil karya tersebut, berbeda dengan saat kuliah offline. Tapi lepas dari itu, hasil tugasnya jadi banyak banget. Dari semester 1 sampai sekarang semester 4. Sayang gak sih kalau gak dipublish? Minimal bisa dipajang lah. Nih kalau karya-karya aku tak kasih figura gini dengan gambar yang sebanyak itu, pasti ngabisin banyak uang. Coba kita buktikan. Tuh kan bener, mahal, nggak milenial. Ini bahan dari aluminium. Kalau bikin sendiri juga pasti susah. Masih sama tapi ngabisin uang banyak. Nih gambar bener-bener polos banget. Coba aja gambar dari tugas-tugas aku tak pasangin. Pasti jadi punya suasana yang gak ngebosenin lagi. Enaknya gimana ya? Yang murah, aku bisa ngerjain pakai tangan aku sendiri dan hasilnya bagus. Mari kita coba. Hey, bahan-bahan kita di percobaan untuk membuat figura untuk gambar-gambar aku udah siap. Sebelumnya kita perlu coba-coba dulu nih buat nyari kunci, berapa ukuran bagian demi bagian, potongan demi potongan, dan lipatan demi lipatan. Biar pas sesuai ukuran gambar kita buat nantinya, agar hasilnya jadi persegi panjang yang sempurna. Nah, ketemu nih buat kunci ukurannya. Aku di sini pakai 2 cm, biar nggak terlalu kecil dan terlalu besar. Untuk langkah pertama, kita garis dulu semua kertas yang tadi sudah kita beli. Saya di sini mau ngebuat sekitar 7-8 figura. Kita garis sesuai dengan ukuran yang tadi sudah kita temukan, yaitu 2 cm untuk setiap bagian. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Garis ini fungsinya untuk ngebantu kita nantinya saat proses melipat kertas. Setelah kita selesai memberikan garis di atas kertas kita tadi, selanjutnya kita akan memotong pada bagian pojok-pojok kertas di keempat sisinya, yaitu 8 cm persegi. Setelah kita potong 8 cm di setiap pojok kertas, kita juga akan membuat garis 2 cm lagi di bagian sebelah yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita kasih garis miring. Kita lipat semua kertas pada garis miring yang sudah kita buat. Semuanya ya. Nah, jadi gini nih kalau kita sudah selesai melipat kertas di bagian yang miring di keempat sisinya. Proses yang paling penting, kita lanjut untuk melipat kertas. Lipat, 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 lipat 4 kali ya. Begini nih hasilnya setelah kita lipat mengikuti semua garis yang telah kita buat tadi. Nah, masuk ke proses selanjutnya nih. Kita buka lipatan kertas yang sudah kita buat tadi. Nah, kita kasih lem di bagian paling ujung.
Bagian ini nantinya yang terkena lem adalah bagian yang menjadi bagian paling bawah yang merekat dengan dasar untuk dijadikan alas frame. Hasilnya adalah seperti ini. Namun sebelumnya kita ternyata masih memiliki masalah karena pojok-pojok calon figura ini tidak dapat menyatu hanya dengan isolasi atau double tape. Solusinya adalah saya akan menjarumnya di bagian pojok-pojok calon figura ini, yaitu saya akan menggunakan benang wol. Kita akan menjarumnya di keempat sisinya, kemudian kita ikat dan potong bagian yang lebih supaya rapi. Nah, ini nih hasilnya. Setelah proses tadi, udah siap nih figura kita buat dimasukin gambar-gambar punya kita. Nah, sekarang kita langsung aja pilihin gambar mana yang kita mau masukin ke dalam figura tersebut. Langsung aja kita masukin gambar yang sudah kita pilih tadi ke figura yang sudah kita buat. Di sini juga harus hati-hati, nggak usah tergesa-gesa, karena malah justru akan dapat merusak gambar kita, gambar dari hasil tugas kita. Kita belum kasih gantungan, kita butuh korek, lem bakar, gunting, kemudian pita. Langsung aja kita tekuk pita tersebut, kemudian kita potong. Kita ikat, kita potong lagi, dan kita tempelkan di bagian belakang figura, yaitu di bagian tengah ya. Karena kalau tidak di bagian tengah, nanti gambarnya tidak akan seimbang saat digantung. Nah, ini nih hasil akhir dari DIY figura kertas kita. Cantik bukan? Langsung aja yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hidupin dulu kipasnya biar dingin. Kayak sikap siapa ya? Buka juga ya jendelanya. Tapi sebelumnya kondisi kamar aku itu yang bawah belum dikasih wallpaper. Kita kasih sekarang aja. Tapi aku di sini mau pakai koran. Yuk kita mulai pasang-pasang. Tapi sebelumnya kita bersihin tembok kita dulu. Kamar aku udah full ketutup wallpaper, walaupun wallpapernya masih pakai koran, tapi bagus kok menurut aku. Kita masuk ke proses selanjutnya yuk buat pasangin karya figura kita. Di sini cuma pakai paku dan palu. Terus langsung aja pasangin paku-paku ini di tembok kamar kita. Atur jaraknya juga ya. Langsung aja kita pasangin hasil DIY figura ini di tembok ini. Hal yang sama, saya kembali akan menggunakan paku untuk menempelkan tumbler kita.
Upaya atau usaha yang saya lakukan dalam upaya merespon kejenuhan di masa pandemi ini sangat erat kaitannya dengan pola urutan proses kreatif Graham Wallace, di mana proses penciptaan dari figura yang telah saya buat adalah melewati 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan, di mana tahap ini merupakan tahap awal di mana manusia terlebih dahulu mengumpulkan informasi dengan cara mempelajari segala sesuatu melalui kehidupannya. Termasuk ke dalam tahapan ini adalah semua pengalaman dan usaha yang dilakukan manusia. Pada tahap ini saya berusaha mengumpulkan informasi dan referensi dari internet, serta menengok lingkungan sekitar saya sendiri sebagai upaya saya mengatasi masalah dari kejenuhan atas kondisi kuliah daring dan pandemi COVID-19. Dilatar belakangi suasana kamar yang membosankan dan kosong membuat saya berkeinginan memelesnya, mencari referensi, dekorasi dinding, dan sebagainya. Tahap yang kedua yaitu inkubasi, di mana pengalaman, data, dan informasi yang dibaca dan diamati kemudian dipikirkan dengan sadar dan kemudian diendapkan. Nah, pada tahap ini berpikirnya saya untuk membuat sebuah DIY figura berbahan dasar kertas adalah didasari dari tahap persiapan sebelumnya setelah mencari informasi dan referensi dari Pinterest, Google, dan sebagainya. Tahap yang ketiga adalah iluminasi, di mana iluminasi adalah fase pengungkapan ide atau pengekspresian. Fase ini juga disebut dengan fase timbulnya wawasan. Sebuah ide yang telah didapat adalah penting untuk segera diekspresikan. Bagaimana sebuah kertas kok bisa jadi sebuah figura, padahal bahan figura pada umumnya yaitu aluminium. Adalah hal yang sangat berbeda jauh kan? Untuk menciptakan figura yang cantik, saya mencari cara-cara kerja pembuatan figura tersebut. Mencoba mencari kunci ukuran dan pola potongan kertas adalah usaha yang saya lakukan untuk memecahkan masalah yang dialami. Tahap yang terakhir yaitu tahap verifikasi, di mana tahap ini merupakan fase pengujian. Dalam fase pengujian, semua data dan ide-ide yang sebelumnya sudah dipersiapkan, diendapkan, dan diekspresikan, diuji kebenaran dan kelayakannya dengan menggunakan alat bantu berupa eksperimen. Ketemunya kunci ukuran dan pola potongan kertas adalah bekal saya untuk bereksperimen, mencoba membuktikan ide dan cara yang telah disiapkan apakah menjadi sebuah karya seni yang menarik dan berhasil tentunya. Jawabannya iya, saya senang. Karena hasil dari semua ini adalah berhasil. DIY figura kertas saya selesai dibuat dan berhasil ngebuat tampilan kamar saya jadi lebih cantik seperti yang saya inginkan. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi. Sekian video dari saya. Video tentang kegiatan yang saya lakukan untuk mengusir kejenuhan di masa pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.